Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Ibu. Kita dari kelompok 6. Di sini aku bersama kelompok aku akan membuat video presentasi ya, lebih ke sharing session UAS. Materinya tuh ada apa aja, Ikal? Kita tuh bakal bahas tentang proposisi sama oposisi, lalu kita bahas teori kebenaran berupa korespondensi, koherensi, pragmatis, intersubjektif, sama yang terakhir itu konsistensi ya. Terus yang ketiga itu kita bakal bahas logical fallacy berupa yang hominem, cherry picking, sama yang white and black fallacy. Nah sebelum itu mohon maaf banget ya Ibu kalau misalkan suaranya kurang kedengar atau berisik karena kita take video di atas banget Ibu, di samping kita jalan raya Padung. Betul sekali. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Boleh Haikal? Aku enggak dong. Langsung ke Dava. Langsung ke Aku dong. Iya, masih. Kayak gini guys, jadi sebenarnya tuh proposisi itu simple banget. Kenapa? Karena intinya tuh proposisi itu adalah pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah. Nah, contohnya tuh kayak air tuh biasanya mendidih di 100 derajat Celcius. Nah, itu tuh bisa dibuktiin dengan cara kita mengukur dengan termometer. Seperti itu. Nah, berbeda dengan pernyataan yang kayak, hey bangun dong. Nah, itu tuh lebih ke kalimat perintah nggak sih? Iya, terus itu tuh nggak bisa dinyatakan benar atau salah. Iya, salah emang nggak ada poin benar salahnya itu mah. Iya, beda dengan yang tadi. Tuh. Nah, dari proposisi itu nanti bisa menjadi oposisi. Oh iya. Ya, oposisi itu apa sih gitu kan? Jadi oposisi itu adalah hubungan pertentangan antara dua proposisi. Misalnya seperti Budi ada di kampus. Nah, beroposisi dengan Budi tidak ada di kampus. Nah, dua pernyataan itu nggak mungkin dua-duanya benar di waktu yang sama. Tapi bisa juga dua-duanya salah kalau Budi lagi di mall misalnya. Oh. Jadi mungkin oposisi itu argumen yang menentang mungkin ya? Menentang si proposisi itu atau gimana ya? Lebih ke apa ya? Bertentangan gitu, bertolak belakang. Ya, oke, gue dapat. Paham gak sih? Paham. Jadi bisa dua-duanya benar. Jadi bisa benar, bisa salah juga kayak gitu. Jadi dua-duanya tuh penting buat menentukan satu atau bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah juga. Jadi proposisi itu mungkin sebuah argumen atau pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah ya. Terus oposisi itu pertentangan si dua proposisinya. Oke. Pertentangan dari oposisinya. Sekarang kita bakal sharing session tentang teori kebenaran. Boleh? Siapa? Jadi dalam teori kebenaran itu ada 5. Yang pertama dan disebutin kali ya satu-satu. Yang pertama ada teori korespondensi. Teori korespondensi ini merupakan teori yang menyatakan suatu hal itu benar jika sesuai dengan kenyataan. Oh iya. Misalnya, contohnya nih ya, api itu panas. Kan ternyata beneran dong kalau misalnya kita nyentuh api itu pasti berasa panasnya. Benar. Nah karena itu pernyataan api panas itu bisa dikatakan benar karena sesuai dengan kenyataan. Terus teori yang kedua ada teori koherensi. Teori koherensi ini merupakan teori yang menganggap suatu hal itu benar karena teori ini itu selaras dan tidak bertentangan dengan teori yang telah ada sebelumnya. Contohnya bumi itu bulat. Nah pernyataan ini bisa dikatakan benar karena dalam penelitian sebelumnya yang diteliti oleh NASA atau perusahaan-perusahaan lain yang meneliti tentang planet itu telah menyatakan kalau bumi itu bulat. Jadi menyatakan bumi bulat itu merupakan suatu hal yang benar. Yang ketiga ada teori pragmatis. Teori pragmatis merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa satu hal atau suatu pernyataan benar jika hal tersebut itu bermanfaat atau dapat dilakukan di dunia nyata. Contohnya, memasak air itu dapat membuat air dapat diminum. Itu bisa dikatakan benar. Kenapa? Karena saat kita memasak air, kuman-kuman dan juga bakteri yang ada di dalam air tersebut itu akan mati dan akhirnya kita dapat mengkonsumsi air tersebut dengan tanpa efek samping pokoknya lah. Jadi lebih aman dikonsumsi gitu ya. Terus yang keempat ada teori intersubjektif. Teori intersubjektif ini merupakan suatu teori yang menganggap suatu hal itu benar jikalau telah disepakati secara bersama bahwa hal tersebut itu benar. Contohnya,
Kalau misalnya kita lagi di lampu merah nih, lagi ngendarin motor, pasti secara bersamaan semua orang tuh berhenti kan, karena kita telah sepakat kalau misalnya di lalu lintas itu lampu merah itu berarti berhenti. Jadi Haikal semalam. Oh, Dia lampu merah tetap maju. Haikal Itu sama berarti- lampu merah gitu ya. dia udah ngelanggar teori. Berarti nggak benar, berarti Iya, nggak benar, nggak berarti masuk nggak teori benar. benar, nggak benar. Karena nggak sesuai Aduh, sama malu. teori tersubjektif. Oke. Yang terakhir, teori yang kelima itu teori konsistensi. Teori konsistensi ini merupakan teori yang menyatakan bahwa satu hal ini dapat dinyatakan benar kalau hal tersebut tidak bertentangan dengan argumen yang ada sebelumnya. Misalnya ada pernyataan bahwa manusia itu akan mati dan Andi adalah manusia. Berarti Andi itu akan mati. Nah, hal itu benar karena sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kayak gitu. Gimana sih maksudnya? Coba boleh dijelasin nggak sih, Bang? Gimana ya? Tadi itu yang apa? Yang konsistensi. Itu konsistensi. Jadi sebenarnya konsistensi itu kayaknya ya dari yang aku tangkap dari Arif ya. Ya. Menurut aku tuh mungkin argumen dinyatakan benar selama itu tidak menentang si logikanya itu nggak sih? Jadi harus sesuai logika gitu Iya, maksudnya. jadi gua tahu sih gitu. Sama gua tuh mau nanya yang intersubjektif. Kan tadi itu intersubjektif itu sesuatu dikatakan benar atas dasar kesepakatan bersama ya. Iya. Kesepakatan bersama itu kesepakatan bersama yang universal secara keseluruhan atau kesepakatan kita nih. Misalkan kita di sini sepakat bumi itu kotak. Berarti itu benar dong. Kan kita sepakat bersama nih. Kayaknya yang ya apa ya? Mungkin kesepakatan yang bisa dibuktikan secara langsung. Ya nggak sih? Enggak, kan yang intersubjektif itu kebenar sesuatu yang nggak benar Iya. jika kita semua sepakat. Nah, sepakatnya itu mungkin lebih karena universal nggak sih, kayak bukan cuma dari sesuatu kelompok sepakat Iya. maka itu artinya jadi benar. Jadi Tapi harus mencakup Oh, lebih I see. luas lagi. nah, Iya, mungkin iya, gitu iya, ya. iya. Nah, takutnya kan kita bikin video kayak gini nanti orang lain melihat ngedenger dia mikir kayak oh kalau misalkan kita sepakat nih bersama yang isinya misalkan 10 orang berarti itu 10 benar kan enggak ya. Nah, kita ini aja Itu kalau itu menjustifikasi. malah jadi logical fallacy. Iya, itu dia. Itu bisa jadi Aku pengen tanya boleh gak sih? Iya. Boleh. Kalau misalkan ada pernyataan yang menyatakan air laut itu asin, nah itu maksudnya ke teori yang mana? Itu yang fakta nggak sih? Itu Yang nyata. nyata. Yang Itu Korespondensi. korespondensi. Nah, karena emang secara nyata bisa dibuktikan kan kalau misalnya kita minum air laut kan dan terasa asin, jadi itu bisa dikatakan benar. Tapi itu juga bisa masuk ke yang apa sih yang penelitian itu? Yang kedua yang Koherensi. Nah, itu juga kan ada penelitiannya kan Iya. tentang laut, bahwa laut itu kandungannya Mengandung ini garam. ya, jadi itu asli. Jadi sebenarnya kebenaran tuh nggak cuma dilihat dari satu sisi, tapi ada banyak sisinya gitu, Betul. teman-teman. Paham banget, jadi kita boleh Mungkin sekarang lanjut aja ya. langsung kita beranjak. Kalau dari Arif terakhir. tadi tuh kayak apa tadi ada konsistensi, Koherensi. koherensi, pragmatis. pragmatis. Nah, khusus untuk dalam hal agama, kalau ukuran benar salah itu harus balik lagi ke sumber agama itu. Jadi bukan sekedar logika pribadi atau perasaan seperti itu. Oke. Jadi utamanya mungkin kalau kita menyangkut soal agama agak sedikit dipisahkan juga ya, karena Ya. kan acuannya beda ya. Beda. Ya, Jadi mungkin lebih itu sih. Jadi mungkin sekarang kita bakal lanjut aja ke logical fallacy. Atau kesalahan berpikir. Nah, ini Itu- sering banget nih. Ini juga sering banget kita TikTok kan, Betul. logical fallacy gitu kan, keren gitu. Aduh, kita yang kita bakal bahas itu logical fallacy-nya itu ada 3, yang feminin, cherry picking, sama yang black and white fallacy ya. Iya. So, boleh. Oke, yang pertama nih ya, itu tuh yang sering banget terjadi. Misal kayak kita tuh datang ke suatu pengajian. Nah, di situ tuh ada ustadz dan ceramah soal jilbab. Terus ada satu orang yang bilang kayak gini nih, kayak ngapain sih dengerin dia, istrinya aja nggak berjilbab. Padahal kan yang harus dibahas itu argumennya nggak sih, bukan si orangnya. Jadi walaupun orangnya orangnya bejat atau gimana pun, kita jangan lihat orangnya langsung. Kita lihat argumennya selagi itu benar, kenapa nggak diikuti? Lihat Ya, apa yang benar. dia katakan mungkin ya, bukan apa Bukan lihat orangnya mungkin ya. seperti itu. Lanjut nih. Ya, boleh. Ada salah satu istilah yang mungkin sering banget kita lihat di komen TikTok, di Apa? Twitter, cherry picking. Oh iya. Cherry Oke. picking. Apa itu cherry picking? Karena cherry picking merupakan perilaku seseorang yang dia tuh menyimpulkan sesuatu atau menyatakan sesuatu untuk mendukung argumennya sendiri.
Jadi contohnya nih ya, ada orang yang ngomong, ngerokok itu nggak berbahaya kok. Buktinya kakek aku dari dulu sampai sekarang ngerokok masih hidup aja, belum meninggal, kayak gitu. Jadi dia tuh secara detailnya dia mendukung pernyataannya, tapi dia menutupi fakta atau argumen lainnya gitu loh. Fakta yang benar adanya soalnya. Yang benar adanya atau yang menjatuhkan argumen dia. Soalnya banyak gak sih orang yang meninggal gara merokok? Iya, faktanya kan emang merokok itu memiliki dampak-dampak negatif juga. Iya, cuma emang dampaknya tuh nggak secara langsung. Iya. Ini ya Berproses. Dan di argumen ini dia cuman mengambil salah satu point of view atau sisi yang menguntungkan argumen dia doang. Dia menutup argumen lainnya gitu Iya. ya, yang menyatakan dia Yang, salah. Betul. yang membuat argumen itu lemah dia tutupi. Iya. Oke. Karena itu disebut cherry picking, jadi dia kayak pilih-pilih argumen. Masuk sesuai namanya cherry picking. Iya. Ah, Benar-benar memilih lah yang mana kira-kira yang dapat menguntungkan argumen aku nih. Sedangkan argumen yang menjatuhkan argumen dia bakal dia tutupi, nggak bakal dibahas. Di sini ada yang namanya black and white fallacy. Apa tuh? Kalau boleh Nah, tahu? black and white fallacy adalah apa ya? Yang bikin seolah cuman ada dua pilihan. Contohnya. Jadi misalnya seperti kalau kamu nggak setuju sama saya, berarti kamu musuh saya, seperti itu. Saya padahal hidup nggak sesimpel warna putih dan hitam seperti itu aja kan. Jadi banyak pilihan gitu. Kayaknya Iya. kita semua orang harus ikutin argumen kita nggak sih? ini bisa nggak masuk nggak? Kalau contoh nih, ada orang yang menyatakan kalau kamu nggak ikut demo, kamu artinya nggak sayang sama negara, gitu nggak sih? Kayak Iya, bisa. seakan-akan dia itu menjebak kita bahwa kalau kita ngikut demo ya berarti kita nggak peduli sama Iya, negara. Padahal kan bener. kita nggak ikut demo ya mungkin karena apa yang di demonya kurang masuk dengan apa yang kita pendapati, atau mungkin justru kita membantu dari segi lain, nggak harus berdemo kan. Nggak harus Harus diatur turun ke lapangan. ke lapangan. Jadi sesuai namanya nggak sih black and white gitu, kayak dikasih Cuma ada dua. dua dua pilihan. Dan itu kayak meragukan kita gitu. Iya, seakan-akan nggak ada warna lain, nggak ada pilihan Kayak lain. misalnya kayak gini deh. Jika kalau kita mengkritik pemerintah, berarti kita anti pemerintah. Ya. Jadi kayak gitu. Langsung menitik beratkan gitu ya. Ya. Kayak gitu sih. Cukup segitu mungkin. Cukup sih. Ada yang Jadi mau bertanya lagi? nggak ada. Tapi jujur ya, dari diskusi ini tuh aku lumayan terbuka tentang, bukan terbuka, lumayan paham sih tentang teori-teori yang kalian bahas. Soalnya selama ini aku belajar, sebenarnya sih paham, cuman kayak kurang mendalam gitu pahamnya tuh. Paham Tapi, secara teori aja mungkin ya. Nah, dengan ada series ini tuh aku lebih paham lagi karena kalian juga kayak ngasih contoh-contohnya tuh lebih jelas. Makasih banget loh Kak. Sama. Ya, mungkin tutup aja ya. Boleh. Nah, ya, jadi tadi itu kita bahas yang pertama itu adalah proposisi sama oposisi. Jadi proposisi itu suatu pernyataan atau argumen itu dikatakan salah atau bisa dikatakan salah atau benar. Sedangkan oposisi itu ya dua proposisi yang saling bertentangan gitu. Lalu ada teori kebenaran. Teori kebenaran itu ada 5 tadi itu ya. Iya, Korespondensi yang berdasarkan pernyataan, koherensi berdasarkan penelitian penelitian. dahulu. Oke, pragmatis Pragmatis, berdasarkan manfaatnya, yang itu subjektif, kesepakatan bersama, bersama, ada konsistensi, konsistensi berdasarkan logika. logika. Oke. Dan yang terakhir itu ada logical fallacy. Yang pertama hominem itu Minum Apa? Kamu tadi. hominem logical fallacy ngebahas tentang kayak gimana? Namanya Pak aku ini. Iya. Halo minum, terus ada juga cherry picking. Ya, jadi picking itu bentukin argumen yang iya. tadi. Jadi dia kayak mengambil argumen satu, tapi yang satunya yang menentang argumennya itu nggak diambil, Nggak diambil. ditutupin bahkan malah. Pilih argumen gitu. Sesuai namanya cherry picking. Lalu yang kedua ada black and white fallacy. Ya, yang Jadi dia ketiga tuh mungkin. memberikan dua pilihan gitu loh, dia namanya black and white, dan dia itu kayak mengaburkan seakan-akan dia itu harus memilih gitu loh daripada argumen yang kita berikan. Kalau nolak berarti dia maksudnya kayak yang kontra gitu Ya, loh. jadi kayak pro kontra gitu berarti Ya. black and white fallacy. Oke, mungkin kita cukupkan kali ya, soalnya ini udah masuk Nah, azan nah. maghrib juga ya, Ibu. Ibu mau lihat gak? Kita lihat tag videonya maghrib. By the way, kita udah perkenalan belum sih? Oh iya, lupa. Jadi dapat di penutupan aja. Iya, boleh. Oke, Mulai dari Paris dah. aku Faris Fauzan dengan NIM 125
445. Aku Muhammad Julianto dengan NIM 125 80 458. Aku Muhammad Dafaditya Ramadan dengan NIM 125 80 450. Aku Muhammad Eka Yunansyah dengan NIM 125 80 433. Nah, mungkin cukup segitu aja penjelasan dari kami semua. Mohon Sekian, maaf terima kasih. kalau ada salah-salah kata ya Mohon Ibu. maaf. Maaf banget karena kita sejatinya di sini juga masih belajar ya, Iya. belum terlalu paham-paham banget. Oke, cukup kali ya. Cukup. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Dadah. Terima kasih Ibu. Terima kasih.